Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini di depan kita ada satu buah mainboard Axio Pico ya. Axio Pico PJM yang kasusnya mati atau tidak bisa di switch. Kalau kita kasih charger, lampunya hidup ya. Lampu indikator charger hidup, tetapi dia tidak bisa di switch ya. Lihat, dia tidak bisa di switch. Kita coba switch ya. Ini adalah konektor on off nya. Kita coba jumperin menggunakan ini pinset. Kita coba jumperkan. Lihat perubahan lampunya, tidak ada ya. Ini sebenarnya adalah kasus klasik yang terjadi pada mainboard pada umumnya ya. Tidak hanya pada kasus Axio Pico PJM ini. Biasanya pada mainboard lain juga terjadi kasus-kasus seperti ini. Indikatornya nyala semua, dipasang baterai juga nyala indikator cas, tetapi tidak bisa di switch. Nah, kita cari penyebabnya. Kita cek dulu, yaitu tegangan-tegangan wajib yang ada pada mainboard tersebut ya. Tegangan wajib yang pertama yaitu yang harus adalah V-in atau sumber dari chargernya sendiri atau baterainya. Sekarang coba kita pasang charger, lampunya menyala, berarti ya, kita nggak perlu lagi cek tegangan V-in nya, karena kalau indikator sudah menyala pasti tegangan V-in nya telah menyebar ya. Kalau kita mau cek juga tidak apa-apa ya, silahkan seperti ini. Kita cek tegangan V-in nya, ada 19 volt. Kemudian di sini juga ada 19 volt. Kita cek di sini ya, juga ada 19 voltnya ya. Berarti tegangan V-in nya atau tegangan adaptornya telah menyebar ya. Selanjutnya yaitu yang harus kita cek adalah AC-in 3 volt dari IC cas ya. Apakah tegangan 3 voltnya ada dari IC cas? Kita coba cari di mana dia. Atau tegangan 5 dan 3 volt ALW-nya. Always-nya ya. Kita coba cek di sini, ini tegangan untuk 3 volt ya. Di kapasitor ini ada 3,3-nya ada muncul ya. Terukur 3,2. Dan ini kapasitor ini adalah untuk tegangan 5 voltnya. Coba kita ukur di kaki positifnya 0, dan coba kita ukur di lilitannya juga 0. Maaf, probe saya terbalik. Kemudian kita coba seperti ini juga 0. Di lilitan ini ada 3,2. Oke, masalahnya telah kita temukan. Yang pertama yaitu tegangan 5 volt always ya, atau pada skema ini 5 volt apa namanya, yaitu VDD 5 ya.
tegangan VDD 5 atau SYS 5 volt ya, seperti di skema. Ini tegangan ini tidak muncul. Kita ukur di lilitan ini pun tidak muncul. Oke. Sumber tegangan tersebut ya, tadi kita ukur pada kaki ini ya. Pada kaki kapasitor ini tidak muncul. Berarti tegangan VDD 5 ini tidak muncul. Bersumber dari sini. Dari IC yang kode di mainboardnya adalah PU6 ya. IC ini ya adalah IC apa ya, IC 3 dan 5 volt ya, atau IC pembagi tegangan 19 menjadi 3 dan 5 volt ya. Ini mainboardnya apa ini, Clevo ya, brand Clevo ya. Sama saja semuanya, Wistron, Quanta, Invantage, Compal ya. Sebenarnya sama saja sih kalau kita paham dengan skema ya. Oke. Sekarang coba kita cek di sumbernya ini ya, yaitu di kaki 20 pada IC PU6 ini, yang kode di mainboardnya adalah PU6. Oke, sekarang kita cari pada mainboard ini IC PU6. Mengapa hanya 3 volt yang keluar dan 5 volt tidak keluar ya, nanti akan kita cari dan kita telusuri ya. PU6 ini U8, biasanya dia ada di seberang ya. Ini dia. Lihat. Kelihatan ya? PU6. Coba kita fokuskan dulu. Ya. PU6 ini dia ada sumber 5 volt tadi pada kaki 20 ya. Oke, kita cari titiknya di mana. Lihat, biasanya pada mainboard, lihat di sini ada tanda titik dan di sininya juga ada tanda titik. Berarti di sini kaki 1, di sini adalah kaki 24. 1 di sini berarti 6 di sini, 7, 13 di sini, 18 di sini, 19 di sini, 20 berarti kaki nomor 2 ini ya. Kaki nomor 2 ini yang di ujung pinset saya ini ya. Oke. Coba kita ukur di sana. Aduh, kelihatan nggak sih? Ya. Kita kasih charger dulu. Maaf ya, handphone saya terjatuh dari standnya nih. Oke, lihat, menyala tanda konektor cas telah tersambung atau terhubung ya. Kita coba cek kaki berapa tadi, 20 ya. Kaki 20 adalah kaki nomor 2 dari belakang itu ya. Oke. Yang prop hitam kita taruh di negatif. Dan yang ini kita taruh pada kaki 20-nya. 1, 2, oke. Dan lihat, tidak ada tegangan. Kita coba ukur kaki 19. Juga tidak ada. Kemudian kaki 18-nya. Oke. Kaki 20 tidak ada tegangan yang keluar.
ya, ada denyutan sedikit banget. Tidak ada tegangan keluar, berarti ini memang dari IC ini tidak mengeluarkan tegangan ya. Kita kembali lagi dulu ke ini, ke skema ya. Berarti di kaki 20 ini memang tidak mengeluarkan tegangan di kaki IC ini. Mengapa IC ini tidak mengeluarkan tegangan 5 volt? Ya, nanti kita cari, akan kita telusuri apa penyebabnya. Kemudian coba kita cek dulu ini kaki yang mengeluarkan tegangan 3 volt atau VDD 3 atau SYS 3 volt. Ini nilainya adalah 3 volt ya. Pada kaki berapa dia? Pada kaki 11. Oke, kita coba cek di IC ini apakah tegangan 3 volt di kaki berapa ini? Di kaki 11 ya. Ya, apakah tegangan 3 volt keluar di kaki 11-nya? Kita cek. Kembali lagi ke mainboardnya. Dan ini kita ke ataskan. Kita putar biar kelihatan ininya ya, kakinya ya. Kaki 11-nya di mana ya? Oke. Kaki 1 ada pada tanda titik. Kemudian di sini ada 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, 7, 6, berarti sini 13, 12, 11. Berarti ini kaki nomor 3 dari pinggir ini. Oke. Sekarang wah, multinya kegedean. Kita zoom out lagi agar ini multinya kelihatan ya. Oke. Yang ini kita taruh di ground sini. Yang ini kita pada kaki 11. 13, 12, 11. Dan ada keluar 3,3. Berarti IC ini bekerja untuk 3,3 dengan normal, tetapi untuk 3 voltnya dia tidak bekerja ya. Mengapa dia tidak bekerja? Kita akan telusuri melalui skema. Ini dia. Kita akan zoom out lagi. Fokuskan, oke. Dia 3 volt pada kaki 11 aktif dan keluar tegangan dari IC ini senilai 3 volt. Seharusnya dia juga mengeluarkan tegangan senilai 5 volt ya. Nah, mungkin permasalahan ini bagi master-master ya, ini adalah masalah yang sangat bukan masalah yang sangat langka sih. Masalah yang sangat lumrah, masalah yang sangat gampang, masalah yang sangat enteng ya, yang bagi yang master-master. Tetapi bagi teman-teman ya, yang baru ingin terjun di dunia service mainboard, khususnya hardware, ya, mungkin kita akan kesulitan. Begitu juga saya dulu di awal-awal, saya akan sangat kesulitan menganalisa ini, IC ini. Nah, di sini IC ini memiliki syarat. Maaf ya, tadi handphone saya terjatuh lagi dan kepencet itunya. Berhentinya. Oke, sama kita ketahui IC ini memiliki syarat kerja ya. Dia memiliki syarat kerja. Apa saja syarat kerja ya? Yang pertama, dia pasti membutuhkan tegangan kerja. Ya, tegangan kerja atau tegangan input. Di sini kita lihat pada kaki 16 ya. Pada kaki 16 ini ada namanya fin. Fin ini bersumber dari tegangan fin juga ya. Oke. Fin ini bersumber dari tegangan fin juga. Ya. Kita akan telusuri ya. Di kaki 16 ini ada fin dan sumbernya juga sebagai V dari fin atau Vin. Kita akan
telusuri tegangan V in ini berapa. Kita harus ketahui sumbernya dari mana, baru kita bisa mengetahui tegangannya berapa. Oke, kita cari dulu tegangannya fin ini bersumber dari mana ya? Ini ya. Kita zoom. Di sini ada fin, kita urut ke sini. Kemudian ke sini, ini sumbernya dari JDC jack 1. Ini adalah konektor cas ya, konektor charger. Berarti tegangan di sini ini adalah ground, berarti ini adalah 19 volt dari cas, diberi nama sinyal VA. Kemudian setelah melewati MOSFET, PQ14 dan resistor yaitu PR25, sinyalnya dirubah menjadi, namanya dirubah menjadi V-in atau fin ya. Berarti tegangan ini berapa? 19 volt dong ya, karena tidak ada penurunan tegangan di sini. Berarti fin 19 volt. Kita kembali ke IC tadi. Ke IC 5 tadi. Mana? Ini dia. Berarti fin di kaki 16 ini harus ada tegangan 19 volt. Oke, kita kembali lagi kita pada IC ini. Harus kita ukur kaki 16 nya. Oke, kita kembali lagi pada mainboard. Ini dia pada IC PU5 juga, kaki 16 nya harus ada tegangan ya, senilai 19 volt. IC-nya jadi kecil ya, karena multi saya. Oke, yang prop hitam di negatif seperti tadi. Di sini ada kaki 13, 14, 15, 16, berarti kaki ini yang pergi ke kapasitor ini mungkin. Kapasitor ini ada 4,9 ya. Berarti bukan ke kapasitor itu, kapasitor ini kah? Oh iya, ini ada 19 volt di kaki 19. Oke, berarti 13, 14, 15, 16 ini ada ya, 18,7 ya, berarti 19. Oke, syarat kerja pertamanya, tegangan kerja yang pertama yang harus ada yaitu fin-nya telah terpenuhi ya. Kita kembali lagi pada skema. Kita akan bolak-balik skema dan mainboard. Berarti kaki fin ini ada tegangan 19 volt. Oke. Yang kedua, dia harus ada Vref. Vref ini biasanya ada 5 volt. Oh maaf, Vref kalau nggak salah 2 volt. Pada kaki 3. Oke, kita ukur lagi. Syarat kerja yang kedua harus ada Vref. Tegangan referensinya biasanya ada 2 volt. Oke, kita ukur, kita giniin biar kelihatan ya. Oke, ini multi. Aduh, kegedean lagi. Saya jauhin aja. Kita ukur pada kaki 2. Yang prop hitam di ground, yang ini pada kaki 2 nya ini dia. Ini ada tegangan 2 volt, berarti tegangan referensinya ada. Syarat kerja kedua cukup terpenuhi. Yang pertama, fin-nya 19 volt, masuk ke IC ada, kemudian Vref ini tegangan referensinya ada senilai 2 voltan normal. Kemudian di sini ada, kita lihat N2, N1 yang artinya enable 2 dan enable 1. Enable dan unenable
itu berfungsi sebagai saklar ya, atau switch atau sinyal yang mengaktifkan enable 1 dan enable 2. Nah, enable 2 kita cek dulu enable bagian enable 2, yaitu pada kaki 6 ya. Biasanya enable ini ada tegangan 3,3 sampai 5 lah kalau nggak salah, asalkan jangan di bawah 3 aja lah. 3 sampai 5 masih kerja kalau nggak salah saya isinya. Ini master kalau saya ada salah mohon dikoreksi ya. Saya juga lagi belajar nih. Kalau ada saya salah mohon dikoreksi dan dibenarkan. Jangan kalau saya salah dikoreksi dan dibully. Oke, pada kaki 6 enable 2 nya kita giniin aja biar kelihatan lagi. Wah, sama juga kecil juga ya. Oke, saya cek pada kaki 6. Ini susahnya kalau single factor ini. Kamera sendiri, ngukur sendiri. Oke, kaki 6. Di sini. Wah, serius ini kaki 6. Oh. Kaki 6 enable 2 hanya ada 1,1. Oke. Enggak kelihatan ya? Kita coba geser ke sini. Kaki 6 ada 2 sih. Di sini hanya ada 1. 1,1 volt. Oke. Berarti syarat kerjanya harus 3 volt ke atas nyampe 5 volt. Berarti tidak terpenuhi. Enable 1 ada pada kaki 1. Ada pada kaki 1. Oke. Kita cek lagi. Enable 1 ada pada kaki 1 di sini. 0 ya, sama sekali tidak ada tegangan. Enable 2 ada 1,1. Kaki 6 perginya ke R. Oke. Berarti enable-nya kaki 6 dan kaki 1 enable-nya tidak terpenuhi ya. Tetapi saya herannya di sini mengapa kok tegangan 3 voltnya keluar. Seharusnya salah satu enable-nya ada tegangan normal. Oke. Di sini coba kita ukur lagi itunya. Tegangan 5 dan 3 voltnya. Tegangan 3,3 keluar. Atau saya salah kaki ya. Bisa jadi sih. Tunggu ya, saya hitung ya. 3 terhubung ke sini. Oh iya. Saya salah kaki. Ternyata tegangan enable-nya keluar 3,2. Enable 2 ya. Berarti kita perhatikan skema lagi. Berarti tegangan enable ini, enable 2 ini keluar senilai 3,2. Dan enable 1 ini pada kaki 1. Di sini tertulis enable 5 volt, seharusnya tegangannya 5 volt, di sini 3 volt ya. N 3 volt. Oh iya, maksudnya gini, bukan tegangannya yang 5 volt, bukan tegangan enable-nya 5 volt. Berarti ini enable untuk ini, enable untuk 5 volt ini, untuk VDD 5 ini ya. Pantesan kalau enable ini tidak ada tegangan atau sinyalnya, yang berarti tegangan VDD 5-nya tidak bakalan keluar atau tidak bakalan aktif. Oke, caranya gimana? Kita telusuri apakah R ini yang bermasalah atau bagaimana.
Oke, di sini ada PR 115 nilainya 10K ya. Kita kembali ke mainboardnya. Kita lihat di sini ada R. Kita ukur R115-nya. Apakah ada tegangan yang lewat di sana? Senilai 3 volt ke atas ya, nyampe 5 volt. Di kaki 1 lihat, oh maaf tidak kelihatan. Di kaki 1 IC nya 0, ini R nya juga 0, sebelum R nya juga 0. Oke, berarti di resistor tersebut juga 0, tidak ada nilai. Oh maaf, bukan tidak ada nilai ya, tidak ada tegangannya. Kita cari-cari sumber tegangannya. Peki 33 coba kita cari. Tidak ada. Nah, sumbernya dari sini. Saya zoom dulu. Nah, ini enable untuk 5 volt ya. Dan ini enable untuk 3 volt. Sumbernya dari mana? Peki 33. Oke. Peki 33 tipe N channel ya. Panahnya ke bawah. Peki 33 saya cek. Oh iya, Peki 33-nya telah dieksekusi. Kita kembali ke mainboard. Lihat itu ya. Peki 33-nya telah dieksekusi atau diganti. Kita cek pada kaki drain ya. Apakah ada keluar tegangan untuk enable ya. Biasanya ini ada jumperan ya. Lihat. Di sini ada dua buah jumperan. Biasanya yang salah satunya untuk 3 dan 5 volt. Oke. Kita cek saja pada jumperan itu. Kita jauhkan kamera sedikit. Kita zoom sedikit. Kita paskan kamera lagi. Oke, di sini kita cek pada salah satu kaki jumperan ini. Oke, ada 3,6. Yang satunya 0. Yang satunya ada 3,6. Yang satunya 0. Di sini 0. Di sini 3,6. Ini untuk 5 volt. Ini untuk 3 volt. Ini untuk 3 volt. Berarti di sini untuk 5 volt. Oke. Berarti MOSFET ini rusak ya. Karena saya nggak ada kanibalan mainboard ini, saya ambil saja alternatif karena biasanya tegangan enable itu sama ya. Biasanya sama-sama 3,3 volt nyampe 5 volt atau 3 volt nyampe 5 volt. Tadi ini ada berapa ya? Maaf, kita ukur lagi. Di sini untuk 3 volt ada keluar 3,6 volt, berarti enable-nya 3,6 volt. Oke, saya ingin jumperin saja sih. Tapi sebelum di jumper ya ada syaratnya ya. Syaratnya apa? Kita kembali ke skema dulu. Pada skema ini ya tadi ya PU berapa tadi, IC-nya PU 6 kalau nggak salah. 72 dia. Oke. Di PU 6 kaki 1 enable ini dia ada resistor. Untuk menjamperkan tegangan enable 3,3 volt tadi atau menjamperkan tegangan enable 2 ini ke enable 1, kita jamperkan saja. Syaratnya resistor ini harus diangkat atau jalurnya diputusin dulu. Agar kenapa? Takutnya dia feedback ke arah MOSFET Peki 33 tadi
dan mousepad itu rusak ya. Nanti malah tegangan kedua-duanya menjadi hilang, atau mousepadnya terhubung langsung ke ground, malah tegangan enable-nya kedua-duanya menjadi hilang. Oke, saya coba angkat di sini. Saya gantung saja kakinya, atau saya angkat kaki resistornya sebelah ya. Gunakan dulu ini fluk. Itu fluknya kebanyakan ya, nggak apa-apa lah. Oke, saya rasa telah terangkat. Kita coba lihat zoom. Kelihatan nggak sih? Wah, nggak kelihatan ya. Saya bersihkan dulu menggunakan cairan ampuh, yaitu thinner ya. Ya, belilah. Nah, tuh kelihatan ya. Kita jauhin dikit dulu. Kelihatan kan? Dia sudah berdiri. Tuh. Oke. Kita ambil tali kutang jenda sebelah ya. Oh, maaf. Tali jumper ya, bukan tali kutang sih. Jangan lupa konektornya sebelum menyolder konektor casnya dicabut. Ya. Saya zoom out lagi. Kita akan ambil kawat jumper kecil saja, nggak apa-apa ya. Kita hubungkan ya. Enable 2, yaitu kaki 1. Atau mau melihat, saya zoom. Nah, oke. Lihat, sudah menempel dengan sempurna. Saya salah mata solder nih. Seharusnya mata solder yang kecil saya pakai. Sebenarnya saya di sini ada 3 solder, tapi yang saya panasin cuma yang itu, jadi saya pakai yang itu aja. Lihat, di sana ada 2 solder lagi. Itu ada 2 solder lagi, yang matanya beda-beda ya. Biasanya semuanya saya hidupin. Oke, yang ini kita jumperin ke sumber enable tadi ya, ke output kaki mousepad PQ33 dan 32 ini. Jadi yang sebelah sini untuk 5 volt yang tidak ada tegangannya, yang sebelah sini untuk 3 volt yang ada tegangannya. Sekarang enable untuk 5 volt akan kita gabung dengan enable 3 volt. Apakah nanti tegangannya keluar? Mudah-mudahan ya. Jika masih belum keluar, berarti ya bisa jadi IC-nya rusak ya. Karena tadi tegangan kerja VCC-nya, yaitu V-in-nya juga sudah ada atau sudah aktif. Kemudian tegangan referensinya juga sudah ada, dan enable 3 volt, enable 1 ada dan 3 voltnya keluar, dan enable 2 nggak ada, 5 voltnya nggak keluar. Kita coba enable 2 nya kita jumper dengan enable 1. Mengapa tidak kaki 1 ke kaki 6 saja? Mengapa tidak dari sini ke sini, kaki 6 di sini? Bisa saja ya dari sini ke sini, tapi saya nyaman aja sih ke sini. Saya nyaman saja menjamperkan ke sini sih. Mungkin di sini nggak ada komponen lain yang menghalangi di sekitarnya, dan di sini banyak komponen di sekitarnya ya. Dan mata solder saya juga besar, jadi saya jumpernya ke sini saja. Oke. Sekarang kita
Next. Mungkin saya nyervis ini tidak bakalan sampai hidup ya, karena ini udah apa namanya, ini udah kanibalan ya. Kita akan mengaktifkan saja palingan tegang 5,5 volt. Kalau nyampe dia hidup mungkin durasinya lebih panjang ya. Mungkin di video yang lain deh saya buat dia nyampe hidup ya. Oke, kita tinggikan dulu kamera. Kita atur fokus di sini. Jadi ini permasalahannya adalah 5 voltnya tidak keluar saja ya. Kita colok charger. Oke, lampu kembali hidup. Kemudian kita siapkan mbah multi. Oke, tadi 5 voltnya tidak keluar. Sekarang kita coba ukur. Kaki probe hitam pada negatif. Ini buat 3 volt tadi ya. 3 volt keluar, 3,3 nya keluar. Di lilitan juga maaf tidak pas. Di lilitan juga keluar 3,2 sama ya. Ini mengapa ya? Multi saya kah? Itu. Nah, tuh. Baru pas keluar juga 3,3 voltnya. Di elko juga keluar. Kemudian ini adalah kapasitor untuk 5 volt, kita ukur. Dan lihat muncul ya 5,1 ya. Muncul ya. Di lilitan juga muncul. Di sini juga muncul. Ya. Mengapa di tanahku? Oke, selanjutnya kita coba switch. Apakah ada perubahan? Switch. Tidak. Mengapa tidak? Karena IC ini nih, lihat, gosong dan bolong. Saya nggak ada penggantinya. Dan IC ini berfungsi untuk memberi respon dan tegangan kepada on off ya. Oke. Mungkin sekian saja tentang tegangan always 3 dan 5 voltnya ya. Atau syarat kerja IC 3 dan 5 volt. IC apa nanti? Separator atau apa namanya ya. Oke. Sekian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Dan apa ya, ilmu jumpernya jangan ditiru. Kalau bisa cari pengganti MOSFET-nya. Ini ya seperti ini ya. Kita dijumperin aja 5 voltnya muncul atau solvit, apalagi diganti gitu loh ya. Jadi lebih baik diganti ya daripada dijumperin ya. Ilmu jumpernya jangan ditiru ya, kalau bisa diganti ya. Kalau nggak ada penggantinya, ini buat bahan praktek saja sih. Kalau nggak ada penggantinya ya itu, terpaksa lah di jumper. Jangan biasakan ilmu jumper. Oke. Yang punya servisan dari luar kota maupun dari luar pulau, silahkan kirim ke saya. Alamat akan kita cantumkan pada deskripsi video ini. Mohon maaf kepada master-master, ini hanya kasus anak PAUD yang saya anggap ini juga kasus susah karena saya masih anak PAUD juga. Jika ada kesalahan saya, para master-master, tolong dibenarkan, tolong diluruskan, jangan dibully ya. Karena apa ya, mental bully ini di Indonesia masih tinggi. Dan apaan nih? Ini bukan sponsor ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu solder.